kepadamu saja Tuhan. Kau membuat kami tertawa, Kau membuat kami tersenyum atas segala sesuatu di hadapan kami. Mari kita semua yang masih terus rindu untuk memuji lebih dalam lagi, kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ada sukacita, ada tertawa yang Dia kasih, karena Tuhan mempesona. Sebab Tuhan adalah sumber penyenangan kita.
kanannya ada sukacita dan sukacita. Kanannya juga sukacita. Karena saatnya kita berkumpul dari semua suku dan bangsa untuk memuji kemurahan Tuhan kemuliaannya. Yang sungguh dimana yang ada, kita semua sama-sama berpegang hati untuk memuji kebesaran Tuhan. Amin. Saatnya kami berkumpul bersama. Shalom, sekarang waktu kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam. Terima kasih Bapa, dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita, kami sungguh bersyukur Engkau memberikan kami kembali di tempat ini pada pagi hari ini. Kami percaya semuanya atas kasih karunia dan anugerah-Mu buat kami masing-masing. Ketika kami hadir, kami tidak datang dengan tangan hampa, Tuhan. Kami membawa persembahan yang Kau berikan buat kami. Kami mengingat begitu baiknya Kau buat kami. Segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang penuh dengan berkat Kau berikan buat kami. Oleh karenanya, biarlah kami kembalikan hanya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Kiranya Kau memberkati tangan-tangan yang memberi. Bahkan kami yang Kau percayakan di Siloam Ministry ini untuk mengelolanya. Kau tambah-tambahkan hikmat, segala sesuatu boleh kami kelola, kami pergunakan, kami kembalikan hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus. Amin. Persembahan dapat diberikan secara tunai melalui kantong kolektor. Dan teman-teman, terima kasih juga untuk persembahan diakonia yang sudah diberikan secara transfer. Untuk teman-teman yang belum memberi secara transfer, mungkin kami juga saat ini memberikan kesempatan untuk memberi secara tunai melalui kantong merah yang diedarkan.
Terima kasih untuk taburan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa pengumuman. Kubu doa diadakan setiap hari Kamis jam 9 di Kebayoran Garden B01 Bintaro. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi hotline kami. Kemudian diakonnya seperti biasa, taburan dapat diberikan melalui rekening Shalom Ministry dengan mencantumkan angka 5 di akhir jumlah yang ditransfer. Taburan kami tunggu sampai tanggal 31 Mei 2024. Terima kasih untuk partisipasi yang sudah diberikan. Kami juga berterima kasih untuk salah seorang ibu yang hari ini menyediakan konsumsi yang dapat kita nikmati bersama-sama. Buat ibu-ibu yang lain yang mungkin memberkati dapat menghubungi ibu kita. Saat ini kita akan mempersiapkan diri juga untuk membawa kita dalam doa syafaat. Ibunya. Mari kita sama-sama bersama-sama. Tuhan Allah kami, Allah sumber pengharapan kami, Allah sumber pengharapan kami. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk hari yang memberi, untuk setiap nafas kehidupan kami ya Bapa, untuk setiap keberadaan kami hingga detik ini ya Bapa. Bapa kami semakin sadar ya Bapa, Engkau adalah satu-satunya pengharapan kami ya Bapa, kekuatan kami dalam kehidupan kami. Sungguh ya Bapa, kami sangat tidak berarti ya Bapa tanpa Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Bapa untuk pimpinan Roh Kudus yang telah mengantar kami ya Bapa, pribadi lepas pribadi ke tempat ini ya Bapa. Ini adalah respon kami ya Bapa. Respon kami untuk setiap kebaikan-Mu yang telah kami terima dalam keseharian kami. Biarlah ya Bapa, kehadiran kami di sini ya Bapa bukan hanya sekedar rutinitas kami ya Bapa, tapi karena hal ini kerinduan kami ya Bapa untuk lebih dalam lagi mengenal Engkau ya Bapa, untuk kami terus bergantung kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk tempat ini ya Bapa, wadah kami ya Bapa, Shalom Ministry ya Bapa, yang Engkau berikan ya Bapa. Sungguh ya Bapa, kami bersyukur ya Bapa, kami boleh mengenal tempat ini ya Bapa, kami boleh mengenal Shalom Ministry ini ya Bapa, sehingga kami ya Bapa boleh memberikan banyak kesaksian-kesaksian ya Bapa, di mana Kau telah mengubahkan kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kiranya ya Bapa, keberadaan kami ya Bapa tidak menjadi sia-sia ya Bapa. Kami boleh berdampak ya Bapa bagi keluarga kami, bagi sesama di sekitar kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kiranya Kau juga berkati ya Bapa pribadi-pribadi yang telah Kau percayakan ya Bapa untuk mengelola dan menjalankan ministry ya Bapa. Kau memberkati keluarga mereka ya Bapa. Terus ya Bapa, membawa mereka lebih dalam lagi untuk mengenal Engkau ya Bapa, sehingga mereka boleh menjadi panutan ya Bapa yang boleh kami lihat dalam kehidupan kami. Juga untuk pembinaan kepada kami ya Bapa, Pak Alton dan Pastor Nesta ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, Kau menghadirkan mereka dalam kehidupan kami ya Bapa. Itu semua tak lepas dari kasih-Mu ya Bapa kepada kami ya Bapa, sehingga mereka boleh menjadi perpanjangan tangan daripada-Mu ya Bapa, untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa kepada kami ya Bapa. Juga dengan hamba-hamba-Mu yang telah Kau utus ya Bapa, yang dari luar ya Bapa, yang boleh menyampaikan firman-Mu kepada kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Berkati mereka selalu ya Bapa. Berkati keluarganya ya Bapa. Berkati anak-anaknya ya Bapa. Berkati juga pelayanannya ya Bapa, sehingga mereka ya Bapa boleh terus ya Bapa semakin dekat kepada-Mu, dan apapun yang mereka lakukan ya Bapa, semua dapat memberkati kami ya Bapa.
selamanya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih juga untuk orang-orang yang telah mendukung berjalannya ministry ini ya Bapak, yang telah Kau gerakkan ya Bapak, baik secara keuangan, baik secara tenaga dan lain sebagainya ya Bapak, peralatan semuanya ya Bapak. Bapak terima kasih ya Bapak untuk setiap hati yang mau memberi ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, Kau memberkati mereka selalu ya Bapak. Dan kiranya ya Bapak, apa yang mereka lakukan semuanya tidak sia-sia ya Bapak, dan semuanya boleh kembali di kemuliaan nama saja. Terima kasih ya Bapak, dan kiranya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berdampak ya Bapak. 1-2 orang yang Bapak berdampak ya Bapak akan terus berjalan dan terus mengalir ya Bapak, terus menjadi dampak sehingga negara ini ya Bapak menjadi negara yang semakin kuat di dalam Engkau ya Bapak. Negara Indonesia ini ya Bapak, negara tempat kami tinggal, negara tempat kami hidup ya Bapak, boleh semakin dekat pada Engkau ya Bapak. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak untuk negara yang subur ini, negara yang kaya akan kekayaan alamnya ya Bapak. Oh Bapak yang baik, berikan kami terus hikmat dan kebijaksanaan untuk kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang boleh mengelola ini dengan baik ya Bapak. Tidak untuk kepentingan kami pribadi atau kepentingan kami golongan-golongan tertentu ya Bapak. Dan biarlah ya Bapak, semuanya ini kami boleh pergunakan ya Bapak. Segala yang telah Kau percayakan ya Bapak kepada negara ini ya Bapak, untuk kami mensejahterakan, boleh menjadi sejahtera untuk semua ya Bapak, negara warga negara Indonesia ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak untuk setiap pemimpin-pemimpin yang boleh terpilih ya Bapak. Presiden, wakil presiden, menteri-menteri DPR dan semua jajarannya ya Bapak, baik dari atas, level atas sampai pun level ke bawah ya Bapak. Bapak, terima kasih ya Bapak. Engkau memilih mereka bukan suatu kebetulan ya Bapak. Dan Kau pasti memberikan mereka roh yang takut akan Engkau ya Bapak, untuk menjalankan setiap pemerintahan ini ya Bapak. Biarlah ya Bapak, segala hal yang buruk ya Bapak boleh dekat tinggalkan ya Bapak. Dan kembali ya Bapak, Engkau memberikan hati yang baik ya Bapak. Engkau memberikan ya Bapak hikmat bagi mereka ya Bapak. Bagaimana kami boleh sejahtera ya Bapak. Bagaimana kami ya Bapak boleh memperoleh pendidikan ya Bapak yang baik untuk anak-anak kami ya Bapak. Dari Sabang sampai Merauke ya Bapak, sehingga kesejahteraan semua boleh merata adanya ya Bapak. Dan semua ya Bapak, kami boleh terus memuliakan nama-Mu ya Bapak, karena hanya Engkau yang layak dimiliki ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Bapak. Terpuji nama-Mu selalu ya Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak untuk anak-anak kami ya Bapak, yang dalam minggu-minggu ini ya Bapak akan menghadapi dan sedang menghadapi ujian di akhirnya ya Bapak. Bapak, terima kasih ya Bapak untuk setiap pelajaran yang mereka terima ya Bapak. Terima kasih ya Bapak untuk setiap hal yang boleh mereka dapatkan ya Bapak. Dan kiranya ya Bapak, apa yang telah mereka terima ya Bapak, mereka boleh menerapkannya ya Bapak dalam setiap ujian-ujian yang mereka alami, yang mereka lalui ya Bapak. Dan biarkanlah ya Bapak untuk memberikan mereka kebijaksanaan, percaya diri ketika mengerjakan, dan mereka boleh ya Bapak mereka yang terbaik ya Bapak. Karena kami yakin ya Bapak, hasil yang terbaik telah Kau berikan. Bahkan masa depan yang indah yang telah Kau siapkan bagi anak-anak kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Begitu juga dengan kami bukan berdoa dengan anak-anak kami yang telah selesai mengikuti ujiannya dan akan mendaftarkan untuk jenjang yang berikutnya ya Bapak. Bapak, berikan mereka hikmatnya ya Bapak. Persiapkan mereka ya Bapak untuk setiap ujian yang akan dilalui ya Bapak, agar mereka boleh memperoleh mendapatkan universitas yang terbaik ya Bapak, agar mereka ya Bapak terus boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Pujian nama-Mu selalu ya Bapak. Begitu banyak ya Bapak doa yang kami sampaikan, dan sebentar lagi juga kami akan mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu ya Bapak, Pak Aldo ya Bapak. Dan ya Bapak, Kau urapi, Kau berkati ya Bapak Pak Aldo ya Bapak, agar apa yang ingin Kau sampaikan ya Bapak, isi hati-Mu kepada kami ya Bapak. Boleh ya Bapak, Kau sampaikan melalui video ya Bapak, dan kami boleh menerimanya yang dengan penuh hikmat ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Bapak. Bapak, Roh Kudus yang baik, sempurnakan setiap doa hamba yang telah sempurna ini ya Bapak. Hanya di dalam tangan-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
punya karakter hamba di hadapan Tuhan. Hamba mendengarkan suara Tuhan dan melakukan. Engkaulah Tuhan kami Bapa, yang punya kebenaran dalam segala situasi yang kami hadapi. All we need to hear, yang perlu kami dengarkan hanyalah perkataan Tuhan. Karena perkataan mengandung kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kami, sehingga kami hidup berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Dan kami percaya Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kami untuk kami berjalan dalam kebenaran-Mu, sehingga menggenapi apa yang menjadi rencana-Mu. Kalau kami sekarang hendak memberikan telinga dan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, Tuhan, kiranya benar-benar Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami. Roh Kudus, berikan kami hikmat yang daripada Engkau, supaya kami mendapatkan apa yang esensi dari message Tuhan, dari pesan Tuhan, sehingga kami menangkap apa yang menjadi kehendak-Mu bagi setiap pribadi kami, Bapak. Kami percaya Engkau berbicara kepada kami secara pribadi, karena pesan Tuhan pasti spesifik kepada setiap kami yang hadir di tempat ini. Dan kami memberikan hati sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga kami tahu apa yang menjadi kesukaan Tuhan, dan kami boleh melakukan apa yang menyukakan hati Tuhan di setiap langkah kehidupan kami. Kuasai hati kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Kami halaukan setiap halangan, pikiran-pikiran jahat, semua roh penolakan dalam nama Yesus kami halaukan itu semua Bapa. Biarlah Engkau yang berdaulat dari awal sampai pada akhir pemberitaan firman ini, dan nama-Mu dipermuliakan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang siap mendengar firman sama-sama katakan amin. Silakan Ibu kasih. Wah, luar biasa. Beberapa hari yang lalu ketika sebelum Timotian, saya kasih satu artikel kepada Pastor Marta mengenai Gen Z ya. Sekarang ini mungkin sebagian beberapa dari ibu punya anak-anaknya lagi Gen Z. Saya menarik kenapa saya bagi ke Pastor Marta, karena melihat perilaku atau karakteristik dari anak-anak Gen Z yang sekarang ya. Mungkin akan berbeda nantinya dengan yang kalau setelah generasi mereka tuh, kalau saya nggak salah itu generasi Alpha, ya generasi Alpha. Tapi kalau Gen Z yang sekarang, ibu-ibu mungkin yang punya anak atau punya cucu yang usianya 20-an, ya baru lulus kuliah, terus kemudian atau mungkin di masa-masa akhir kuliah, ya, atau mungkin mau masuk kuliah, ya. Ini kurang lebih kisarannya itu 16 sampai sekitar umur 28 tahun gitu kan. Mereka punya kecenderungan seperti ini, Bu. Di dunia pekerjaan, jabatan bukan masalah buat mereka. Gaji mungkin iya, tapi tidak sesignifikan itu. Tapi buat mereka adalah ketika mereka ada di sebuah komunitas atau tempat pekerjaan, mereka pengen menjadi seseorang yang signifikan. Orang yang kasih dampak buat tempat tersebut. Nah, ini menarik ya. Usia-usia mereka yang baru kenal pekerjaan, yang baru kenal dunia kerja, mereka nggak mencari jabatan, tapi kepenuhan hati mereka, contentment mereka, kepuasan mereka adalah kalau di tempat mereka ada, mereka bisa berkontribusi sesuatu. Mereka bisa berkontribusi sesuatu. Dan buat mereka itu sesuatu yang sangat-sangat penting. Jadi jangan heran kalau misalnya ada perusahaan yang sifatnya seperti perusahaan lama, ya, perusahaan konservatif gitu, yang cuma datang kerja pulang, menjanjikan gaji gede, itu benefit yang banyak gitu. Kadang-kadang turnovernya gede. Kenapa? Karena anak-anak Gen Z nggak fulfill. Gue bukan datang mau kerja terus pulang, enggak. Gue pengen membuahkan sesuatu buat tempat saya bekerja. Karena dengan cara itulah mereka pikir diri mereka berarti. Begitu. Saya membuktikan, saya punya satu karyawan di sekolah musik saya yang usianya Gen Z. Saya baru dapat masukan dari rekan bisnis saya, Pak, bisa nggak kita encourage dia untuk melakukan sesuatu yang meaningful buat kita, tapi kita kasih kompensasi. Misalnya apa? Kalau misalnya dapat murid baru, dia nerima orang, terus dia cater sampai informasi segala sesuatu sampai muridnya goal, kita kasih komisi, Pak. Oh gitu ya? Boleh. Oke. Coba kita praktekkan aja yuk. Ya boleh kita praktekkan ya. Kita kasih komisi sekian lah kalau muridnya gue. Nah, saya ngomong sama admin saya ini, sama karyawan saya ini, kamu kalau misalnya bisa mendatangkan murid baru, kasih komisi. Masa Pak? Iya. Bener loh. Fulfill. 2 minggu terakhir ini aja 4 murid baru. Tapi itu kenapa? Memang jiwa mereka seperti itu.
Buat mereka sesuatu yang berdampak itulah yang signifikan. Buat mereka itulah yang signifikan. Nah, ini menjadi pemikiran mungkin buat kita ya, bahwa kehidupan berdampak itu bukan cuma sekedar jargon Alkitab yang dulu-dulu gitu kan. Sekarang pun kejadian seperti itu. Anak-anak sekarang maunya berdampak begitu. Nah, saya cuma kasih semangat aja pagi-pagi ini Bu, sebelum saya masuk materi ya. Jangan kalah sama anak Gen Z. Kita juga bisa berdampak loh. Ya, kita juga bisa berdampak. Jadi kalau misalnya anak-anak ibu nanti melihat, Mama kalau persekutuan ngapain? Datang persekutuan, doa, firman, pulang. Gitu doang mah ya. Nggak ada yang lain mah. Nggak jadi apa gitu, nggak jadi kesaksian buat teman-teman Mama gitu kan. Jangan heran. Jangan heran. Karena mereka seperti itu. Ya, selagi masih ada kesempatan, yuk berdampak yuk. Ya, berdampak ya. Kita berdampak. Kenapa? Karena memang Alkitab mengajarkan kita demikian. Kita itu adalah generasi yang menghasilkan buah, ya, dan buahnya itu tetap, ya. Nah, memang itu adalah panggilan kita sebenarnya. Kita dipanggil untuk menjadi berkat. Kita dipanggil untuk mewarisi apa yang Tuhan inginkan, dan kita tidak menikmati sendiri. Allah menginginkan kita juga berbagi kepada orang lain. Gitu. Inilah panggilan kita. Nah, tema yang akan saya bawakan pada hari ini adalah the calling. Kalau bulan ini kita bicara mengenai promosi, ya, apa yang kita dapatkan dari Tuhan itu pada hakikatnya memang Tuhan pengen kita di tempat yang mulia, karena Tuhan tuh menciptakan kita berharga dan mulia. Jadi kalau sampai kita ditempatkan di posisi yang tinggi, terhormat, memang Tuhan pengen nempatin di situ. Karena memang kita diciptakan berharga dan mulia. Kebayangkan kalau kita hakikatnya berharga dan mulia, tapi kita ditaruh di bawah terus dikolong, kan nggak mungkin. Sementara firman Tuhan, kamu udah terang dunia. Nggak mungkin orang taruh terang itu di bawah gantang. Pasti di atas, tempat yang terhormat, tempat yang mulia. Kalau sampai Tuhan promosikan, memang sudah hakikatnya seperti itu. Pertanyaannya, kita udah layak belum sampai di situ kan, gitu kan? Mengerti kalau sampai dipromosikan itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan Tuhan. Amen. Karena Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya. Sehingga kalau Tuhan percayakan, wajib kita menjaga kepercayaan tersebut. Nah, kalau kita bicara mengenai panggilan, mungkin kita menilai panggilan saya Pak sebagai ini A, B, C, D. Saya itu panggilannya udahlah Pak. Dari saya kecil saya tahu panggilan. Dari mulai saya kecil, saya sekolah, saya ngobrol sama mama saya sudah tahu panggilan saya Pak. Apa Bu? Panggilan saya sebagai ibu rumah tangga udah cukup Pak. Oh, is it true? Iya Pak, udahlah. Karena saya begitu menikah sudah nggak boleh kerja sama suami saya. Jadi saya sudah tahu lah panggilan saya emang di rumah Pak. Bisa seperti itu. Panggilan saya Pak, selain ibu rumah tangga juga bisnis kecil-kecilan, ada catering gitu. Saya bisa membayar catering itu. Good. Atau panggilan saya membantu suami saya dalam bisnis Pak. Kebetulan suami saya punya bisnis ABCD. Saya jadi pendamping suami saya. Good. Tapi jangan berhenti sampai situ aja Bu. Karena sesungguhnya panggilan Tuhan lebih daripada sekedar itu. Ya, bukan cuma apa yang kita cita-citakan, bukan cuma sekedar jabatan dan pekerjaan atau things that we do today yang kita kerjakan hari ini, tapi lebih daripada itu. Kita lihat ya, panggilan kita tuh sebenarnya apa? Kita buka dulu itu di 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat 11 sampai 12. Ya. 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat 11 dan ke-12. Kalau sudah ketemu dan ditampilkan, saya akan bacakan buat kita semua supaya kita bisa menyimak hal ini. 2 Tesalonika 1, 11 dan 12. Karena itu, kami ini by the way Paulus dan timnya, senantiasa berdoa juga untuk kamu, jemaat Tesalonika, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Yesus Tuhan Yesus Kristus. Kita cermati dulu ya Bu ya, panggilannya itu ya. Karena itu kami senantiasa berdoa ini supaya Allah menganggap kamu layak bagi panggilannya. Nah, ini panggilannya apa? Ya, panggilannya itu apa? Oke, saya ajak ibu-ibu untuk melihat kajian sedikit aja dalam bahasa Inggris. Minta tolong dibukain yang New King James Version ayat 11. Ayat 11-nya aja. New King James Version ayat yang ke-11. Ya, sedikit aja. Kita akan lihat di sini dulu. Ini satu
satu perikop ini maknanya ada di sini semua, ya. Saya ke yang basic dulu, saya belum ke penerapannya, ya. New King James Version kalau bisa. Nah, therefore karena itu. Kalau therefore karena itu di atasnya ada penjelasannya. Biasanya seperti itu, ya. Karena itu kami tetap berdoa supaya Tuhan would count you worthy of this calling. Nih, panggilannya itu this calling. This-nya itu pasti ada penjelasannya. Karena di sini nggak ada nih this-nya itu apa, Pak? This calling itu apa? Panggilan ini itu apa? Ya, panggilannya. Tuhan tuh punya panggilan sama kita. Dan panggilannya apa? Kita mesti jelas dulu panggilannya apa. Bukan cuma sekedar menjadi si A, si B, si C, si D dalam profesi, dalam keberadaan. But ini panggilannya tuh apa? Kita buka sekarang ayat yang kelima. Tetap di 2 Tesalonika 1. Supaya kamu layak mendapatkan panggilannya. Apa itu panggilannya? Ayat yang kelima. Nah, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Ini loh yang esensi, Bu. Bukan cuma saya jadi ibu rumah tangga, bukan cuma saya jadi businessman, bukan cuma saya jadi karyawan, bukan cuma jadi petugas atau pengurus persekutuan, tapi yang merupakan warga kerajaan Allah. Kalau cuma sekedar businessman, gak jadi warga kerajaan Allah, kelakuan aneh-aneh, Bu. Udahlah. Kalau cuma sekedar jadi pengurus persekutuan, tapi bukan warga kerajaan Allah, yang ada kehadiran person tersebut repotin orang-orang di sekitarnya. Gitu. Makanya Paulus jelas banget bilangnya, worthy of this calling, layak untuk panggilannya. Apa tuh panggilannya? Menjadi warga kerajaan Allah. Dan seharusnya kalau kita mau lihat, Bu, yang mana mesti saya kejar, Pak? Pengurus persekutuan, businessman? Bukan, kejar ini dulu, Bu. Kejar panggilan untuk jadi warga kerajaan Allah. Karena memang Tuhan panggil kita untuk ke situ. Saya seringkali bilang sama semua yang saya temui gitu, bahkan di beberapa kali kesempatan di SD saya juga udah sempat bilang, apa artinya kita pelayanan, kita bawa jiwa datang ke persekutuan, kalau pada akhirnya udah pas penghakiman Tuhan bilang siapa kamu, aku nggak kenal, nggak ada artinya. Berarti kita nggak masuk dalam bilangan warga kerajaan Allah. Itu sakitnya luar biasa loh. Udah nyumbang gereja, udah nyumbang persekutuan, udah capek-capek bisnis, berangkatin orang ke tanah perjanjian, istilahnya seperti itu kan. Pengurus persekutuan setiap minggu datang ibadah jam 10, kita datang jam 6:30 pagi, ngapain Pak? Beres-beres ruangan saya gitu. Tapi pada akhirnya, kamu siapa? Nggak kenal. Aduh, itu sakit banget. Itu sakit banget. Jadi kita mesti lihat sekarang bahwa setiap keberadaan kita secara fisik belum menjamin bahwa kita itu masuk dalam warga kerajaan Allah. Dan Paulus sampai berdoa loh, supaya kamu layak menerima panggilan tersebut. Paulus ini berdoa supaya apa? Supaya kita semua ini layak masuk dalam kerajaan Allah. Layak. Kata layak itu sendiri perlu ada penelitian lebih lanjut. Kenapa? Kalau ada layak, berarti Tuhan punya kriteria dong. Betul? Nggak sembarangan kan? Nggak sembarangan anak saya bisa berhubungan sama orang lain, belum tentu layak jadi bagian keluarga saya, Pak. Kenapa seperti itu? Kan seringkali kan, begitu bawa ke depan kita, mah ini temanku mah gitu kan. Iya, senyum-senyum di belakang, mama nggak setuju. Nah, berarti kan nggak layak masuk. Ada kualifikasinya kan? Betul itu. Dan kualifikasi layak menurut pandangan manusia adalah kasih karunia, betul? Tapi kita mesti tahu, kalau sampai Allah kasih karunia, berarti hati kecil Allah, kita layak. Berarti Allah punya kualifikasi. Altonya layak nggak ya jadi warga kerajaan Allah? Martanya layak nggak jadi warga kerajaan Allah? Tapi kalau sampai iya, Bu, betapa besarnya kasih karunia Allah. Karena kalau dari ukuran kita, yang sekarang kita ketahui, kita nggak layak. Kita nggak layak, kita berdosa kok. Tapi kalau sampai hari ini, kita nih, yang berapa orang di sini hari 20 sekian hadir bersama dengan online, bisa ikut persekutuan, Allah kasih kualifikasi, lolos lolos nak. Tapi kejar sampai ke sini, Bu, warga kerajaan Allah, warga kerajaan Allah. Ya, kita ini
bisa layak. Dan Tuhan melayakkan kita untuk masuk dalam panggilan menjadi warga kerajaan Allah. Nah, kalau misalnya kita lihat yang aplikasinya, saya skip deh. Saya ada satu poin tapi saya pikir saya skip. Saya sebenarnya bergumul, Bu. Karena apa? Saya mau menjelaskan tadinya ketika saya baca subtema yang kita sepakati bersama dari awal tahun, saya sama Pastor Martha sepakati bahwa poinnya adalah bagaimana kita bisa memahami panggilan Tuhan supaya kita hidup memuliakan nama Tuhan. Kan begitu tadi kita Tesalonika 1:11-12 kan, ujungnya adalah memuliakan nama Tuhan, betul? Biasanya kalau kita bicara memuliakan nama Tuhan, aplikasinya, ya. Tapi saya bergumul sama Tuhan, apa yang saya bawakan Tuhan ya? Aplikasinya enggak, Tuhan kasih saya untuk kamu fokus ke sini, nak. Roh Kudus ada saya, fokus ke sini. Enggak aplikasinya Tuhan. Alright, oke. Yang mau taat aja. Nanti kalau ibu catat ya, kalau ibu mau catat nanti aplikasi seperti apa, saya nggak bukakan hari ini karena saya mau bicara mengenai kerajaan Allah ini. Nanti kalau ibu bisa perenungkan di rumah, Kolose 1:10-12. Kolose 1:10-12 itu aplikasinya, Bu. Yang namanya memenuhi panggilan. Kolose 1:10-12. Nanti ibu renungkan di rumah, ini aplikasinya. Jadi bagaimana kalau kita tuh mengerjakan panggilan Allah dalam semua apa yang kita lakukan. Kita tuh mesti memberi buah gitu. Kita kasih pekerjaan yang baik, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar, ya kan. Kemudian kita senantiasa mengucap syukur, terus kita benar-benar melayani orang-orang kudus. Itu yang menjadi aplikasinya. But yang Tuhan kasih dalam hati saya adalah bagaimana kita memaknai kita tuh harus mengejar panggilan menjadi warga kerajaan Allah. Karena ini yang menentukan. Nanti kalau kita jadi businessman, kita benar-benar layak nggak untuk menjadi businessman yang adalah warga kerajaan Allah. Kalau kita dipanggil jadi pelayanan, someday ibu-ibu nanti kalau saya ini makin besar, nggak cuma WL1 Bu, mungkin ada singer misalnya gitu kan. Nanti dipercaya sampai semata jadi singer ya Bu ya. Kalau sampai itu kita menjadi singer yang warga kerajaan Allah, bukan cuma sekedar nyanyi gitu kan. Aku punya suara bagus ya Bu Marta, ya 9 oktav, kalau nggak Raya Kelly 8, aku 9 gitu kan. Itu bukan cuma itu, tapi 9 oktav yang warga kerajaan Allah gitu loh. Karena kalau nggak sampai situ, buat apa? Nggak signifikan. Sama seperti anak Gen Z tadi, nggak signifikan Pak. Jabatan tinggi buat saya nggak masalah, nggak dapat jabatan nggak apa-apa. Yang penting saya signifikan di kantor saya kasih dampak. Anak Gen Z itu begitu. Kalau kita, standarnya adalah kita jadi warga kerajaan Allah atau enggak. Itu, ya. Nah, apa yang menjadi kriteria atau gambaran mengenai seseorang yang adalah warga kerajaan Allah? Ini yang saya mau kasih sharing buat ibu-ibu sekalian. Ya, kita lihat dulu. Saya temukan ada beberapa ayat yang bisa mendukung hal ini. Bagaimana kriteria seseorang itu bisa layak untuk menjadi warga kerajaan surga, atau layak untuk panggilan menjadi warga kerajaan surga. Kita buka dulu yang pertama, Matius 5 ayat yang ke-10. Maybe this is basic, ini mungkin standar, tapi hopefully ini menjadi berkat buat kita semua. Matius 5 ayat yang ke-10. Berbahagialah atau diberkatilah, blessed are those, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Mereka yang adalah empunya kerajaan surga atau yang berhak menjadi warga kerajaan surga adalah mereka yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Betul? Jangan konsentrasi kepada aniaya dulu, Bu. Karena apa dia dianiaya? Itu. Ternyata untuk menjadi warga kerajaan surga yang layak untuk menerima panggilan sebagai warga kerajaan surga, orang itu harus punya kebenaran dalam hatinya. Dalam hidupnya dipenuhi oleh kebenaran. Kebenaran apa Pak? Pastor Martha mungkin sudah pernah sampaikan gitu kan. Yang menjadi kebenaran itu apa? Kuduskanlah engkau dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran itu dapat dari mana? Dari firman, dari Alkitab. Mau tahu kebenaran gimana caranya? Telusurilah Alkitab. Bergaulah dengan Alkitab. Karena Alkitab itu adalah Tuhan itu sendiri. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan manusia, bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita membaca firman, berarti kita sedang mendengarkan perkataan Tuhan yang adalah Tuhan itu sendiri. Jadi kalau kita bergaul sama firman, kita bergaul dengan Allah. Dapetin kebenaran gimana? Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Tapi saya sekarang lebih dalam lagi. Kalau kebenaran sudah tahu, kenapa mesti ada kata-kata dianiaya, Pak?
Ini loh. Ini. Pada zaman itu, Yesus berkata yang dianiaya oleh kebenaran, Yesus sudah punya gambaran. Ketika orang-orang menerima kebenaran yang diajarkan Kristus kepada mereka, akan ada resistensi, akan ada penolakan. Kenapa? Ini ajaran baru. Ajaran baru yang dianggap ini berbeda banget sama kaidah-kaidah Judaism yang sudah berlaku ratusan atau ratusan tahun sebelumnya. Ya, makanya Yesus ditolak. Karena ini ajarannya ini nggak benar nih begini. Pemuka-pemuka agama, ahli-ahli Taurat bilang ini pemimpin yang nggak benar, ini rabi yang nggak benar. Dan semua pengikutnya itu semua diresistensi. Makanya Saulus ngejar-ngejar orang Kristen, betul? Ngejar-ngejar orang percaya. Untuk apa? Dianiaya, dianiaya. Nah, zaman itu dianiaya seperti itu, Bu. Untuk apa? Supaya aniaya itu bertujuan untuk pada akhirnya membuat orang nggak percaya lagi sama kebenaran. Balik maning ke ajaran Judaism. Balik maning. Itu. Caranya memang kasar, Bu. Kasar, dianiaya. Benar-benar dianiaya. Itu benar-benar yang namanya aniaya itu aniaya harafiah terjadi, Bu. Terjadi. Sampai Saulus itu benar-benar yang namanya tendangin, nimpukin, ya, bahkan sampai ngebunuh. Iya, kejadian seperti itu. Murid-murid Yesus matinya kan nggak benar semua tuh. Ya kan, ada yang disalibkan kebalik, ada yang digantung, wah segala macam nggak benar. Aniaya zaman itu begitu. Tapi tujuannya apa? Supaya membuat orang menyangkal kebenaran. Menyangkal kebenaran. Tapi Yesus katakan berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Kenapa? Orang yang dianiaya tapi tetap berpegang sama kebenaran. Dia melakukan kebenaran. Kalau dianiaya nyerah, dia nggak berbahagia, Bu. Yang dianiaya tetap berpegang sama kebenaran. Tapi kalau zaman itu aniayanya benar-benar, Bu. Saya mau gambarkan zaman sekarang aniayanya, Bu. Soft banget. Soft banget. Gara-gara ribut sama suami, kebenaran nggak dilakukan. Ya? Gara-gara ribut sama anak, kebenaran nggak dilakukan. Soft. Yang lebih soft lagi gara-gara drakor nggak melakukan. Oh iya, benar. Ya, soft banget. Kalau aniaya zaman dulu, orang sampai dipukulin, tapi mereka harus tetap ibadah, begitu kan? Anania sama Safira itu kan, Anania sama Safira. Siapa? Priscilla, Aquila sama Priscilla. Itu kan nampung orang-orang percaya yang dianiaya pada waktu itu. Sampai mereka ibadah tuh susah banget, susah banget ibadah. Begitu. Aniaya seperti itu. Sekarang kita gagal ibadah gara-gara, Bu, mohon maaf ya nggak datang ibadah. Kenapa? Lu masih bisa nyuci, masih bisa nyetrika, masih bisa jemur, tapi nggak bisa datang ibadah. Soft banget, soft banget. Memang seperti itu, Bu. Sekarang hal yang soft bisa menghalangi kita dalam kebenaran. Kita nggak bisa berpegang sama kebenaran gara-gara hal yang soft. Ini aniaya zaman sekarang. Apakah ini nggak relevan zaman sekarang? Relevan, Bu. Ini seperti dianiaya loh. Tanggung, Pak. Satu episode lagi ya, Pak, ya, baru nanti baca Alkitab. Tanggung, ya kan? Tanggung lah. Kalau ini ketemu teman dulu, Pak, tanggung nanti lah. Setelah itu baru kita bisa doa bareng. Tanggungnya ini aniaya loh. Tanggungnya aniaya. Bisa nggak ngesampingin dulu kerjaan-kerjaan yang bisa kita tunda, kita ngutamain dulu. Tuhan mau apa? Tuhan maunya apa? Ini kebenaran. Kadang-kadang kita nggak gereja karena nggak gereja apa? Loh kenapa nggak gereja? Si itu lagi di Indonesia. Loh kenapa emang biar Indonesia kita mau ibadah? Enggak, terus aku saya yang begitu. Loh kenapa? Kan kita mau ibadah, kasihan anak-anak. Papa mau anak-anak aja deh, mama nggak enak. Melihat dia nggak enak di gereja. Tapi itu kejadian. Nah, ini yang menjadi perhatian kita gitu. Bahwa kita itu benar-benar harus berusaha mengaplikasikan kebenaran Allah. Berusaha untuk mengaplikasikan kebenaran Allah. Kebenaran Allah itu adalah sesuatu yang Allah kehendaki, betul? Kalau Allah nggak kehendaki, bukan kebenaran itu. Yang Allah kehendaki itulah kebenaran, ya. Dan kalau sampai kita mau layak jadi warga kerajaan surga, kita mesti melakukan kebenaran, yaitu apa? Kehendak Allah, ya, kehendak Allah.
Dan kehendak Allah yang terjadi pertama kali ketika suasana surga atau kerajaan surga terjadi dalam kehidupan kita. Bukan berarti pas kerajaan surga datang, kehidupan kita panggilan surga ini, Pak, aku jadi harta melimpah. Bukan. Bukan. Ya, Matius 6 ayat 10 berkata seperti ini, Bu. Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu yang pertama kan? Datanglah kerajaan, jadilah kehendak, betul? Setelah datanglah kerajaan, jadilah kekayaanmu di dunia. Enggak. Kehendak Tuhan yang terjadi. Kalau kita jadi warga kerajaan surga, makanya pegang kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran itu adalah kehendak Allah. Kita melakukan nggak kebenaran itu? Karena sekarang banyak sekali aniaya soft, Bu, yang membuat kita pada akhirnya nggak jadi melakukan kebenaran. Ada beberapa hal yang bisa menjadi halangan kenapa kita menjadi dianiaya, nggak melakukan kebenaran. Saya coba pelajari, saya menyimpulkan paling tidak ada gangguan yang sekarang ini bisa kita lihat gitu ya. Kalau aniaya secara fisik mungkin nggak kelihatan dulu sekarang. Ya kita ini masih damai sejahtera aja, ibadah masih gampang. Taruh kata ada kasus yang lain-lain gitu kan, di mana ibadah dilarang, masih ada jalan tengahnya. Ketika pakai jalur hukum bisa lagi ibadah begitu. Tapi yang soft-soft ini kita mesti perhatikan. Kenapa? Karena ini yang potensi untuk merusak kita nggak melakukan kebenaran Allah. Setidaknya ada 3 hal, Bu. Kemarin saya juga bagikan sama anak-anak. Hopefully ini juga relevan gitu. Ibu-ibu bisa sharing sama anak-anak di rumah gitu kan. Yang pertama adalah adanya distraksi, pengalihan. Karena ada distraction, kita nggak melakukan kebenaran. Apa itu distraction? Macam-macam, Bu. Masak bisa jadi distraction. Masaknya diduluin, doanya belakangan. Itu, ya. Kita melakukan kebenaran. Yang mestinya mengampuni, enggak, karena distraction-nya apa? Tak dulu, kita nggak mengampuni karena utang dia gede banget. Dia bayar dulu utangnya sama saya. Sejumlah uang yang ini. Jadi cuma gara-gara sejumlah uang kita nggak mengampuni, itu distraction loh, Bu. Hati, ya. Kalau Tuhan bilang mengampuni nggak pakai embel-embel. Berapa kali saya mesti mengampuni Tuhan? 7 kali, 70 kali. 70 kali, 7 kali, ya kan? 70 kali, 7 kali. Tuhan nggak bilang seberapa besar, sebanyak utangmu, enggak loh. Enggak. Kadang-kadang kita nggak mengampuni orang gara-gara utangnya belum dibayar, gitu. Tapi itu distraction. Kenapa? Karena itu menghalangi kita untuk melawan kebenaran. Nah, semakin tekanan itu mengganggu hati kita untuk berbuat kebenaran, Paulus berkata, lawan, jangan tunduk sama distraction tersebut. Filipi 3 ayat 14 berkata, Filipi 3 ayat 14. Ketika distraction itu muncul, semakin menekan kita, semakin kita kayak dialihkan. Paulus bilang, Filipi 3 ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Berlari-lari. Kalau bahasa Inggris bukan running, tapi press forward. Press. Semakin saya ditekan di sini, semakin saya akan maju. Nggak mau, saya mau lihat panggilan Allah. Saya nggak mau mengganggu saya. Semakin dipepet, semakin saya maju sama kebenaran aja. Semakin saya maju sama kebenaran aja. Ya memang ini godaannya begitu luar biasa, tapi saya nggak mau tertekan sama ini. Saya mau maju terus. Yang Tuhan maunya apa? Tuhan mau saya ngampuni, ya saya ngampuni. Sakit, Pak, ya saya mau ngampuni karena Tuhan maunya saya ngampuni. Gitu. Sakit, Pak, nggak apa-apa, maju terus. Karena apa? Yang worthy itu panggilan surgawinya. Taruh kata utang orang itu 700 juta sama saya, Pak. Sekian ratus juta sama saya, Pak. Press on. Karena panggilan surgawi nggak bisa dibeli pakai 900 juta itu, Bu. Press on. Press on. Tuhan adil, kok. Tuhan adil. Tuhan tuh pelihara anak-anaknya. Tuhan tuh pelihara anak-anaknya. Press on. Press forward. Press forward. Maju aja. Semakin ditekan sama distraction, semakin aku maju sama kebenaran. Semakin aku maju sama kebenaran. Semakin ada distraksi untuk aku, semakin aku buka Alkitab. Aku mau tahu kebenaran Tuhan apa? Kebenaran Tuhan apa? Ya. Aduh, mesti pergi nih, Pak, karena suami saya udah ngajak saya pergi. Saya tuh pengen berdoa apa baca Alkitab, tapi suami saya pergi. Ya sudah, di mobil buka Alkitabmu. Cari tahu kebenaran Tuhan apa sampai dapetin. Thank you Tuhan. Di mobil pun engkau bisa bicara sama aku tahu kebenaran itu. Press forward. Jangan dialihkan. Jangan dialihkan. Selesaikan. Sebelum berangkat Tuhan kasih aku damai sejahtera.
Ini distraction Tuhan, ini distraction. Aku jadi tidak bilang damai sejahtera-Ku. Aku minta damai sejahtera-Mu Tuhan berkuasa atasku, sehingga ketika aku harus mengikuti ketetapan ini, aku tahu Engkau yang beserta dengan aku. Doa. Press, Tuhan, berlari-lari pada panggilan itu. Berlari-lari. Itu distraction. Yang kedua adalah toleransi. Toleransi ini bisa membuat kita pada akhirnya berpaling dari kebenaran. Demi hal yang ini, ya adalah nggak enak sama sini, udahlah karena nggak enak, udahlah gitu kan. Aku lakuin. Kita mengabaikan kebenaran yang ada. Padahal jelas-jelasan salah gitu. Wah, demi supaya sini senang, udahlah aku ikutin dia aja lah gitu kan. Pada akhirnya kebenaran ditinggalkan. Hati-hati. Distraction, toleransi. Hati-hati sama Tuhan. Yang ketiga, ini yang lagi happening di mana-mana. Pembenaran diri. Self justification. Pembenaran diri. Self justification. Ya nggak apa-apa lah, nggak bayar per bulan ini, nanti aku rapel bulan depan. Sepertinya nggak apa-apa ya, nggak berkurang jumlahnya gitu kan. Nggak apa-apa deh, ini aku sisihin aku nggak bayar per bulan hari ini karena ini sayang banget kalau dilewatin nggak beli barang ini bulan ini. Nanti deh bulan depan aku rapel. Pembenaran diri. Hati-hati. Pembenaran diri. Selesaiin masalahnya mah. Ayo selesaiin masalahnya. Kamu mau pelayanan loh, nggak apa-apa asal di gereja nggak buat masalah. Jangan salah. Kadang-kadang yang nggak kita sadari itu yang berdampak di belakang gitu kan. Kayak nyanyi biasa-biasa aja gitu. Kayaknya waktu ibadah biasa-biasa aja. Nggak taunya ada yang ngerasain. Nggak enak banget ya rasanya ini. Cuma gara-gara apa? Self justification, pembenaran diri. Yang penting nggak masalah. Saya kemarin cerita sama anak-anak saya, berbagi sedikit ya. Saya bilang begini sama anak-anak, ada nggak yang sini sekarang punya keinginan untuk nyetir mobil? Yang kecil-kecil sih, wah nggak ada pak, nggak ada. Ya, kamu masih kecil, nggak ada masalah gitu kan. Yang udah 15-14 tahun, ada sih pak, udah punya SIM belum? Belum. Kalau belum punya SIM, belum boleh sih. Tapi pengen nyetir mobil, pengen sih pak. Terus gimana? Sebenarnya gini loh pak, sebenarnya itu boleh loh pak bawa mobil, asal nggak melanggar lampu merah, asal nggak melanggar peraturan, asal nggak nabrak, fine-fine aja. Tapi peraturan itu peraturan deh. Kalau belum punya SIM nggak boleh nyetir. Yang penting kan nggak melanggar. Kalau ada polisi pelan-pelan jalannya. Kan yang penting nggak ketangkep pak. Yang masalah kalau ketangkep kita nggak punya SIM itu masalah. Tapi memang nggak boleh kalau belum punya SIM. Kenapa seperti itu? Self justification. Yang penting aku nggak buat masalah kok. Padahal kebenaran yang esensi tinggalin itu loh. Sering kali saya menemukan bahwa anak-anak yang saya kenal bawa mobil, tapi nggak punya SIM. Kok boleh kamu bawa mobil? Ya boleh sih pak, sama papa. Kok boleh? Ya asal nggak melanggar sih pak, gitu kan. Tapi kan nggak boleh sih, kalau nggak punya SIM kan begitu. Tapi banyak kejadian seperti itu. Nah bayangin kalau ini dilatih, apa nggak jadi akhirnya kita melanggar kebenaran gitu. Yang Tuhan mesti bilangnya begini, nggak apa-apa lah Tuhan, yang penting nanti ini, yang penting aku nggak begini. Self justification, yang penting ukuran kebenaranku. Yang penting ukuran kebenaranku. Tanpa sadar bahwa itu bisa menimbulkan ekses yang lainnya. Ekses yang lainnya gitu. Ini kelakuan si kakak, mungkin tadi soal bawa mobil itu. Dia punya adik 4 mungkin. Nanti begitu lewat, kakak waktu itu bawa mobil pak, kenapa lo nggak boleh? Kamu kan belum punya SIM. Kakak juga waktu itu nggak punya SIM. Repot kan? Jadi budaya dalam keluarga jadinya begitu kan? Jadi kebenaran akhirnya melebar bu. Deviasi akhirnya penyimpangan dalam kebenaran. Gitu. Padahal yang mesti kita kejar kerajaan Allah. Kerajaan Allah bicara kebenaran. Kebenaran. Nah ini loh, sebelum kita mengaplikasikan, jangan sampai ini kita miss bu. Karena kualifikasi pertama di sini, kualifikasi Allah. Kita hidup benar atau enggak? Jangan-jangan nanti kita cuma melakukan apa yang menjadi dampak tanpa memperhatikan ini sampai pengadilan. Siapa lo? Waduh sakit loh bu. Itu loh. Jangan sampai. Kita pelayanan yang benar. Kita kerja yang benar. Kita berorganisasi yang benar. Kita bisnis yang benar. Begitu. Karena emang hakikatnya seperti itu. Ya, kalau kita dipromosikan, promosinya benar-benar memuliakan nama Tuhan. Begitu. Ya. Promosi hidup benar, apa segala macam hidup benar, nggak taunya buat kasus. Nyembunyiin mayat dalam koper. Itu kan baru transfer sekian juta, istrinya sampai kaget-kaget dapat uang dari mana mas? Begini kan ada lah gitu. Nggak taunya nyuri. Kebenarannya di mana?
Itu loh, kalau kita deviate sedikit aja, Bu, hilang kebenaran. Maka yang pertama adalah kalau kita mau melihat panggilan Tuhan buat kita menjadi warga kerajaan surga, berpeganglah sama kebenaran apapun harganya. Apapun harganya, berpeganglah sama kebenaran. Dari mana, Pak? Udah Alkitab lah referensinya. Jangan jauhi ini loh. Karena sekarang masanya masih masa anugerah, kita masih bisa baca Alkitab. Nanti ada waktunya kita nggak bisa menemukan firman loh. Udah Alkitabiah loh itu. Aku mencari firman tapi nggak menemukan firman itu. Susah loh, Bu. Ya kan? Susah. Sampai di ban di mana-mana. Aplikasi di sini bakal dicek, bakal di-cut nanti. Saya udah cerita kan, di Korea Utara begitu turun handphone dicek. Handphone dicek, kalau ada Alkitab disita handphonenya. Bukan dihapus, handphonenya disita. Mau ngomong sama siapa coba? Mau masih tahu kalau sama apa? Aku udah sampai Korea Utara, nggak pulang aja. Ya kan? Susah kan? Akan ada waktunya. Makanya sekarang udah benar-benar gaul di sini. Gaul di sini. Gaul di sini. Ya, bahkan kalau perlu dihafal. Oh, sebanyak itu, Pak. Iya, kalau perlu dihafal. Supaya apa? Kita tahu kebenaran dan kita bisa mengaplikasikan kebenaran. Yang kedua, kalau setelah kebenaran, apa? Saya cuma sharing 2 hal hari ini. Yang pertama, berpegang sama kebenaran. Kalau kita mau menggenapi panggilan menjadi warga kerajaan surga, yang pertama kebenaran. Yang kedua apa? Yuk. Markus 10 ayat 15. Markus 10 ayat 15. Mungkin sederhana, Bu, tapi ini loh yang Tuhan ajarin sama kita semua. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Berarti gimana, Pak? Saya mesti kekanak-kanakan? Enggak kayak gitu juga kali, udah tua kita, ya kan? Nggak konyol kita gitu kan? Nggak konyol. Pastor Marta doain dong, aduh Pastor Marta ya dong, nggak kayak gitu, kita konyol kalau begitu kan? Konyol kalau begitu kan? Bukan kekanak-kanakan, tapi sikap seperti seorang anak. Ini peristiwanya, Bu. Ketika Yesus lagi jalan di tengah-tengah kerumunan banyak, ada orang tua yang punya anak-anak dorong anaknya, itu ada Yesus, itu ada Yesus. Itu anak sekolah aja nih, Yesus. Murid-muridnya marah, Yesus marah, lu nggak boleh gitu. Itu anak-anak seperti itu bagus tuh. Kalau orang nggak menyambut kerajaan Allah seperti anak-anak ini, dia nggak akan masuk ke dalam kerajaan Allah, nggak akan jadi warga kerajaan Allah. Sikap anak-anak itu yang harus diperhatikan. Nah, saya mempelajari kenapa sampai so spesial anak-anak ini ya. Itu mereka ada di bawah pengawasan orang tuanya dorong supaya apa? Cuma pengen dijamah Yesus, didoain, ditumpangin tangan. Yesus doain anak saya dong, sini, gitu kan. Anaknya juga pas, iya. Anak kecil kan begitu kan? Anak kecil mah happy aja kalau ketemu Yesus. Kalau ketemu Santa Claus sama pit hitam tuh takut gitu biasanya. Ya kan? Kalau ketemu pit hitam gitu. Tapi kalau ketemu Yesus, bayangkan Yesus pada situ. Senang anak-anakku. Senang. Apa sih yang spesial sama anak-anak? Ada 4 hal saya pelajari, Bu, yang kita temukan dalam diri anak-anak. Yang ini bisa kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita menyambut Tuhan, ketika kita menyambut kerajaan Allah. Anak-anak itu yang pertama, teachable, mudah diajarkan. Mudah diajarkan. Terima kebenaran, terima. Aku mesti ngampuni Tuhan. Yes. Terima dia. Aku mesti mengasihi mertuaku Tuhan. Yes. Sekalipun berat Tuhan. Di jurnal terus gitu. Mengasihi mertuaku sekalipun berat Tuhan. Tapi aku terima. Aku mesti mengasihi mertuaku. Yes. Mau diajar. Anak-anak itu bagikan anak panah yang dilesakkan oleh para pahlawan. Berarti aku mesti bertanggung jawab anakku. Aduh Tuhan, kerjaan aja udah banyak. Kadang-kadang berangkat pagi jam 6, pulang udah jam 9, anak udah tidur gitu kan. Tapi kalau aku bertanggung jawab, ya sudah Tuhan, aku akan sediain waktu. Itu juga mudah diajarkan. Anak-anak tuh gampang diajarin, betul? Mudah diajarin. Ya, Dika juga begitu. Sekarang kami punya dua keponakan, diajarin, ya, nggak boleh gitu, mesti gini. Iya. Anak-anak seperti itu kan, gampang diajarin, ya kan? Gampang diajarin. Ya, kita juga mesti gitu sama Tuhan. Kalau Tuhan ajarin, teachable nggak kita?
Teachable nggak? Kadang-kadang teachable tapi karena terlalu kritis kita berdahaya. Masa iya begini sih Tuhan? Masa iya begini? Loh, ya kan? Terima dulu. Nanti kalau misalnya mau istilahnya mau berdebat sama Tuhan, debat, tapi terima dulu ajarannya. Memang harus mengasihi begini. Oke, gitu. Teachable. Yang kedua, apa itu sifat anak-anak? Mudah dikoreksi, mau dikoreksi. Ya kan? Seperti itu. Anak kalau masih kecil, apa juga digigit. Gitu kan. iPad digigit, laptop digigit, gitu kan. Mainan-mainan yang mestinya nggak dimasukin mulut. Tapi kan, Dek, nggak boleh, itu bukan makanan, itu mainan. Sekali, 2 kali, 3 kali akan tahu ini mainan, bukan makanan, ini mainan. Gampang dikoreksi. Ya, gampang dikoreksi. Kalau udah Pastor Marta langsung ngomong aja, salib. Balik lagi, salib. Pastor Marta. Anak kecil begitu kan? Anak kecil gitu kan? Kadang-kadang kita enggak. Dikoreksi, yang salah dia kok kita mau dikoreksi, Tuhan bagaimana judulnya gitu kan? Kalau begitu. Yang salah dia. Gitu. Ini. Aku udah berusaha Tuhan, tapi ini bukan salahku dong Tuhan. Loh, Tuhan bilang, kamu mestinya begini. Ya kan bukan aku yang salahnya. Dikoreksi, kita koreksi. Karena anak kecil itu mau dikoreksi. Ya. Yang ketiga apa? Setelah dikoreksi, anak-anak itu melakukan apa yang diperintahkan. Anak-anak tuh humble. Ya. Kalau anak kecil gitu lagi, tolong dong ambilin daddy ini, diambilin loh. Diambilin. Saya pernah satu kali saya belanja sama orang tua saya, Pastor Marta pada itu nggak ikut. Jadi ini istilahnya momen dimana kakek nenek sama cucunya lah. Cuman saya ngikut lagi belanja. Yang belanja mah orang tua saya. Saya cuma iseng-iseng aja gitu. Terus lagi jalan saya ngelihat ada etalase sepatu. Saya mau lihat sepatu gitu. Terus saya lihat sepatu, terus saya megang-megang begini, megang-megang. Bagus juga ya. Saya taruh, terus papa saya bilang sama anak saya gitu kan, tuh Daddy tuh lagi lihat sepatu tuh. Anak saya masih di stroller. Anak saya bilang, gitu, kenapa? Kamu mau lihat sepatu Daddy ya? Diambil, dikekep, nggak dilepasin, dikekep. Padahal cuma apa? Eyangnya bilang, terus Daddy lagi suka sepatu itu tuh. Pegangin, dijagain. Beli juga enggak saya. Tapi karena eyangnya bilang itu Daddy suka itu. Ini punya Daddy. Karena eyangku bilang ini punya Daddy, diambil. Padahal saya nggak beli, gitu. Anak kecil. Eyangnya bilang apa? Ikutin. Ya kan? Gampang disuruh. Itu anak kecil. Kita boro-boro. Saat teduh, entar lah Tuhan. Siang lah. Boleh deh Tuhan ya. Boleh lah, gitu kan. Kadang-kadang kita seperti itu. Tapi lihat, justru yang hal kecil-kecil ini kalau kita neglect, kalau kita tolak-tolak, malah jadi penyimpangan nanti. Kita menyimpang. Ya, teachable, mudah diajarkan, terus menerima koreksi, terus melakukan apa yang diperintahkan. Yang ketiga adalah kalau anak-anak itu nggak punya prasangka buruk sama sesamanya. Anak-anak itu mudah mengasihi orang lain, mengasihi temannya. Kadang-kadang belum kenal aja suka udah main bareng gitu. Ketemu gitu di taman gitu kan, sama-sama seneng gitu kan. Tahu main, nggak tahu siapa tuh. Main aja pokoknya sama dia. Main, ketemu sama teman-teman, sama anak-anak kan gitu. Masuk TK, hari pertama masih gimana, besok udah main sama. Kan nggak mikir kan, itu anak orang Batak tuh pasti nggak mungkin anak kayak gitu kan. Anaknya polos-polos aja, nggak mungkin seperti itu, ya kan? Itu si ini tuh nggak gitu, main aja. Mereka bebas aja kok, main barengan. Ya dulu main apa tuh, tak jongkok, main barengan. Nggak peduli itu anak Papua, itu anak Maluku, itu anak Sumatera Utara, Sumatera Manado, main aja mereka, nggak ada masalah. Main tak jongkok bareng, nanti kalau gitu main kotor-kotoran bareng, nggak masalah gitu kan, bareng-bareng gitu kan. Itu anak-anak tuh belajar apa? Mengasihi sesamanya tanpa prasangka buruk. Nah Tuhan tuh ngajarin kita seperti itu. Ada tindakan kasih. Menjadi warga kerajaan surga, kita perlu punya 4 hal tadi. Mudah diajarkan sama Tuhan, mau terima koreksi Tuhan, rendah hati di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan encourage kita berbuat kebenaran, kita lakuin.
tanpa embel-embel. Yang keempat, mengasihi sesama. Mengasihi sesama tanpa prejudis. Ya, kita punya pertimbangan, good, tapi jangan hilangkan kasih sama-sama. Kadang-kadang karena kita terlalu berprasangka, kita hilangkan kasih itu. Kita hilangkan kasih itu. Kita nggak mau ngomong sama orangnya. Kita kucilin orangnya. Karena apa? Cuma prasangka buruk. Pikiran boleh, Bu, tapi jangan hilangkan kasih kepada sesama. Gimana kita mau jadi dampak kalau kita udah istilahnya ngejauhin orang duluan? Kita cuma bergaul sama kalangan kita sendiri. Nah, Tuhan hadir buat semua orang. Dan Tuhan juga mau kalau kita warga kerajaan Allah, kita punya kasih sama semua orang. Ya. Pikiran boleh. Nggak mungkin lah kita nggak mikir, Bu, sama orang ini. Profil kita kan pasti kalau ketemu orang kita profiling, kita udah dewasa. Kita pasti profiling. Tapi jangan karena profiling itu kita jadi ngejauhin, kita nggak mau berhubungan sama mereka. Tidak. Bangun kasih sama mereka. Karena emang itu yang Tuhan ajar. So, dua hal ini, Bu, yang utama yang saya mau sharingkan kepada ibu-ibu. Kejarlah panggilan untuk menjadi warga kerajaan surga. Yang apa? Yang pertama, berpegang pada kebenaran. Apapun itu harganya. Mau dianiaya seperti apa, kita tetap berpegang sama kebenaran. Mau aniaya itu hard, mau aniaya itu soft, berpegang sama kebenaran. Yang kedua, jadilah seperti anak kecil di hadapan Tuhan. Yang apa? Yang mau diajarkan. Yang mau terima koreksi. Yang mau dikoreksi Tuhan. Yang mau melakukan apa yang telah perintahkan. Dan yang memiliki kasih kepada sesama. Amen. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kami memiliki cara pandang yang benar di dalam kehidupan kami ya Tuhan, bahwa kami tidak berhenti kepada perkara-perkara duniawi, perkara-perkara di bumi, tetapi kami juga terus memelihara iman kami sampai kepada kekekalan ya Bapa. Karena hidup kami bukan hanya hidup di dalam tubuh jasmani ini, tetapi hidup kami juga bagaimana kami mau selama-lamanya ada di dalam keselamatan kekal bersama-sama dengan Tuhan. Bapa, biarlah kami Kau dapati menjadi hamba yang setia, menjadi anak kesukaan di hatinya Tuhan, sehingga lewat kehidupan kami, apa yang menjadi kehendak Tuhan itu boleh tercapai. Terima kasih untuk firman yang kami dengar hari ini ya Bapa, menjadi seorang ibu rumah